banyak yang berasumsi nih, pun saya apa yang akan terjadi nih gitu kan karakternya. Nah, tanpa spoiler yang tadi udah diberikan di trailer, yang bisa dijelaskan ke teman-teman media karakternya seperti apa, Mas Fedi? Oke, selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah datang. Karakter saya di film Korin 2 namanya Makmur atau dipanggilnya Pak Makmur. Pak Makmur ini dia tukang sampah di desa tersebut. Dan jangan tertipu dengan 2 pocong di tangan saya. Pak Makmur istrinya 1. Istrinya 1, pocongnya 2. Ya. Dan dia punya anak namanya Jaya yang diperankan oleh Ali Fikri. Dan Jaya ini udah kelihatan tadi di trailer dirundung oleh murid-murid di sekolah. Dan itu membuat Pak Makmur tidak terima, dan disitulah muncul inti dari cerita Korin 2 adalah seberapa jauh kau akan melangkah demi melindungi anakmu. Wah, Gitu. boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ini ada relasi antara bapak dan anak ya, yang kita pengen tahu. Dan kalau boleh tahu, Mas Fedi, apa pertimbangan terbesar sehingga ikut deh terlibat di proyek Korin 2 ini? Ya, jadi saya sebagai ayah yang juga sudah punya 3 anak tentu khawatir kalau anak-anak saya ada yang dibully atau bahkan jadi pembuli karena efeknya nggak main-main, dan itu mengetuk lah bagian itunya. Dan intinya Korin 2 ini punya drama yang kuat, yaitu cinta itu tetap ada kendali, tetap harus ada batasnya, sehingga terlalu cinta pun itu bisa mengarah ke kegelapan juga gitu. Dan aku nonton soalnya Korin 1, walaupun di sini ceritanya standalone ya, nggak ada hubungannya. Tapi aku suka melihatnya dari ceritanya, dari produksinya, ide-idenya gitu. Nah, itu membuat aku juga tertarik mau gabung di sini dengan tim Mbak Santi, Mbak Gita, dan Mbak Lele. Ya terhormat juga lah diajak untuk ikutan di sini gitu. Terus main sama pemain-pemain muda yang lagi naik daun. Yes. Jatuhnya saya yang pansos sih di sini. Dan begitu udah mulai persiapan, melihat produksinya, lihat tim-timnya yang bekerja, di sini terasa bahwa ini memang nggak main-main. Syuting film horornya, walaupun film horor memang selalu menjadi favorit ya di penonton Indonesia, tapi dengan membuat konsepnya horror slasher ini jadi bukan hanya serem, tapi seru, seperti kita naik roller coaster ya. Itu menakutkan, menegangkan, tapi ya kalau dia lagi meliuk-liuk itu seru, bahkan kita bisa naik itu beberapa kali. Nah, itu sih intinya yang mau kita share nanti ke penonton. Ya, selain adegan-adegan intens yang tadi ditunjukin, ada satu juga yang menarik perhatian kita saat memainkan instrumen alat musik khas Karinding. Jawa Barat tuh, karinding Yes. tuh. Nah, ini boleh tepuk tangan dong, dan udah tanpa sepengetahuan Mas Fedi kita udah bawa karindingnya nih. Waduh. Enggak. Jahil. Bang. Nah, itu gimana pada saat baca skrip tahu akan memerankan dan memainkan karinding, proses belajarnya Betul, seperti aku tentu langsung minta alatnya ya untuk latihan, dan ternyata susah gitu. Saya pikir mungkin kayak suling gitu kan. Ternyata enggak. Ini jadi kalau dari luar terlihat kayak cuma dijepit bibir, tapi ternyata kerongkongan sama lidah berperan gitu di situ untuk bisa mengeluarkan suara. Saya untuk benar-benar bisa ngeluarin suara yang jelas, toeng, itu aja lama. Awal-awal pasti pok pok. Ini sih yang datang nggak aja. Bukan, padahal kita niatnya jin korin gitu kan. Toang itu baru sampai akhirnya minta panggil orang yang memang bisa. Dan ternyata di Jakarta susah. Gitu. Sampai akhirnya ketemu, dia datang, dia ngajarin. Karena PR-nya adalah bukan hanya bisa membunyikan suara, tapi kita harus membuat nada yang nanti ketika orang nonton ada bunyi itu, waduh. Itu kan jadi salah satu menjadi ciri khas atau juga ya, yang ikonik gitu, identitas gitu. Jadi ya setelah kita latihan dan udah sepakat sama Mbak Gita, sama Mbak Santi, ya itu suaranya oke tuh untuk memberikan ciri khas di filmnya bahwa ini akan terjadi sesuatu. Itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Fedi Nuril.